Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri. Saya Elza Yana, nomor presensi 12. Saya Rubiati Muftauzana, nomor presensi 29. Saya Muhammad Farhan Adali, nomor presensi 21. Saya Febriana Nazarwa, nomor presensi 13. Saya Fidani Asmara Putri, nomor presensi 15. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang KD 3.7 mengenai menerapkan laporan keuangan. Simak video. Hal pertama yang perlu diketahui yaitu teman-teman harus mengetahui pengertian laporan keuangan terlebih dahulu. Nah, pengertian laporan keuangan menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Kasbir bahwasannya laporan keuangan adalah suatu laporan yang menunjukkan keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Nah, pengertian laporan keuangan yang kedua menurut para ahli yaitu menurut Munawir bahwasannya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta perubahan ekuitas. Nah, dari pengertian menurut para ahli tadi bisa ditarik kesimpulan bahwasannya pengertian laporan keuangan adalah suatu dokumen penting yang berisi laporan baik transaksi maupun kas seperti itu. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama ada mengetahui informasi aset. Aset yang dimiliki oleh bisnis maupun perusahaan tertentu akan dapat diketahui dengan adanya laporan keuangan. Yang kedua ada mengetahui jumlah modal. Semua informasi yang dibutuhkan seperti modal akan ditemukan di laporan keuangan tersebut. Yang ketiga ada arus kas. Ini akan menggambarkan bagaimana pengelolaan arus kas apakah masih kurang stabil bahkan berjalan dengan lancar. Yang keempat, alat pertanggungjawaban pihak manajemen, karena salah satu laporan yang sangat penting dan akan mendefinisikan keadaan perusahaan. Yang kelima, ada pencapaian target manajemen. Yang keenam, alat pertimbangan bagi pemegang saham. Dan yang terakhir, ada bahan evaluasi kreditur. Tidak hanya pemilik dan pemegang saham saja yang menggunakan laporan ini sebagai bahan evaluasi, tetapi para kreditur juga akan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan alat pertimbangan. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Terdapat 4 jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, serta laporan arus kas. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan keuangan yang berisi kinerja suatu perusahaan. Tujuannya untuk memberikan informasi terkait dengan keuntungan atau kerugian suatu perusahaan serta pajak perusahaan dan bahan evaluasi manajemen. Isinya terdiri dari pendapatan, beban pajak, serta bahan pokok produksi ataupun laba maupun rugi suatu perusahaan. Terdapat 2 bentuk format dari laporan laba rugi, yaitu format single step dan multiple step. Yang kedua ada laporan perubahan modal. Laporan ini dibuat satu periode yang menggambarkan perubahan aktiva bersih, baik peningkatan maupun penurunan, sehingga terlihat penyebab dari perubahan modal awal yang terjadi selama operasional berlangsung. Yang ketiga ada laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet dibuat untuk mengetahui posisi dan informasi keuangan, sehingga membuat laporan yang lengkap dan rinci. Harus ada keseimbangan antara aktiva sementara dengan pasifa yang memuat kewajiban dan modal. Yang terakhir ada laporan arus kas. Informasi terkait keluar masuknya kas perusahaan. Kas ini berguna bagi perusahaan untuk memprediksi kas periode mendatang. Ada 3 aktivitas utama dalam laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendapatan.
Selanjutnya ada komponen keuangan. Yang pertama ada laporan keuangan neraca yang terdiri atas aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lainnya, utang lancar atau uang jangka pendek, uang jangka panjang, dan ekuitas. Yang kedua ada laporan laba rugi yang terdiri atas pendapatan, harga pokok, laba kotor, biaya operasi, laba kotor operasional, penyusutan, pendapatan bersih operasi, pendapatan lainnya, laba sebelum bunga dan pajak, biaya bunga, laba sesudah pajak, dan laba pelembar saham. Yang terakhir, yang ketiga adalah laporan arus kas yang terdiri dari 3 arus, yaitu yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas inventasi, arus kas dari aktivitas pendanaan. Kelima, ada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang pertama ada kreditor. Kreditor atau pihak penyandang seperti bank. Berbeda dengan bank, ia sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan karena ia membiayai suatu usahanya. Berbeda dengan bank dan juga lembaga keuangan. Lembaga keuangan tidak mau mengambil rugi, makanya seorang kreditor harus memiliki program untuk kedepannya nanti. Yang kedua ada pemerintah. Pemerintah atau laporan keuangan berfungsi untuk menyadarkan kejujuran kepada suatu perusahaan kepada negara. Kejujuran tersebut dapat berupa pembayaran pajak. Ketiga ada karyawan. Karyawan berfungsi untuk mengetahui kondisi keuangan pada suatu perusahaan. Yang keempat ada investor. Investor adalah suatu pihak yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Modal tersebut dapat berupa saham ataupun yang lainnya. Yang tadi penjelasan tentang KD 3.7 mengenai laporan keuangan. Terima kasih telah menonton dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.